Baca Yasin setiap Jumat, ya. Memang kalau kita lihat berapa kebiasaan, ya, kebiasaan, umpamanya sebenarnya tidak ada dalil yang sahih yang menetapkan, ya, dalil yang sahih menetapkan bahwa membaca Yasin malam Jumat adalah sunnah khusus Nabi, ya kan? Maksudnya, oh Nabi itu setiap Jumat baca Yasin Tarwih. Tidak ada yang ketemu dalil seperti itu. Selama sependek ilmu saya, ya kan, tidak ada mengkhususkan. Jadi kalau hari Jumat Nabi baca Yasin, saya tidak ada. Silakan. Kalau makanya Al-Quran itu kapan saja dibaca, harinya, jamnya, mau Jumat, mau Sabtu. Nah, kadang-kadang disangkutkan kayak Al-Kahfi umpamanya. Nah, itu ada dibaca hari Jumat. Ya silakan. Kalau dari Jumat, bah, ya boleh kan? Ya kan? Nah, jadi makanya kalau disangkutkan kepada Nabi, apakah Nabi itu membaca Yasin setiap Jumat umpamanya kan? Nah, itu yang tidak ada dalilnya, yang harus hari Jumat. Apalagi kalau tidak Jumat, tidak baca Yasin loh gitu ya. Ya kan? Ya. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau memang ada waktunya, sama juga dengan berziarah, ibu-ibu. Ya. Jumat, karena mungkin ada waktunya hari Jumat itu gitu. Makanya dia baca Yasin lah hari Jumat itu. Pergi ziarah lah hari Jumat. Yang tidak punya ya tidak pergilah dia kan. Nah, seperti itu. Jadi tergantung, kalau disebutkan nanti dalil yang sahihnya Nabi setiap Jumat baca Yasin, nah, itu tidak ketemu juga yang seperti itu. Termasuk juga membacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal. Umpamanya nih udah sakratul maut nih, itu baca Yasin di kenapa Yasin saja yang dibaca umpamanya kan. Nah, padahal di waktu mau meninggal itu, ibu-ibu, itu perlu disetting setenang mungkin. Dia mau berangkat itu ditenang. Malahan Nabi ketika beliau wafat tidak ada orang baca-baca Yasin di sebelahnya kan. Dibuat tenang. Situ hadir Aisyah, ya kan? Makanya wafat Nabi itu antara dada dengan dagunya Aisyah. Jadi di pangkuan Aisyah Rasulullah itu wafat. Ya kan? Nabi itu minta siwak. Jadi gosok gigi. Tapi dengan kayu arok itu kan. Nah, karena kayu itu kan keras, Bu. Maunya sekadang iko kok. Ujung itu kan karih, namanya kayu kan. Kan supaya nyelunak tuh ibu-ibu. Di gigi. Nah, di gigi-gigi gitu bekonya lembut. Siapa menggiginya? Aisyah. Ibunda Aisyah. Jadi pas lagi gigi-gigi sudah lunak baru digosokkan. Nah, itu istilahnya kan di apa? Di siwak itu ada air liurnya Aisyah juga kan. Nah, itu yang dikatakan air liurku bercampur dengan liur Nabi. Karena dia menggosok gigi itu. Nah, orang-orang kafir digorengnya, Bu. Karena air liur Aisyah dengan air liur Nabi, berarti mereka bercumbu menjelang meninggal. Oh ya Allah. Itu digoreng oleh orang-orang kafir yang tidak senang kepada Islam. Nampak melambung bola agos itu tendangnya sekali. Mereka tidak paham. Ya kan, Nabi itu. Dan itu yang terjadi. Kenapa kalau mau juga, maka itu kalau bisa orang-orang sakit itu tetap digosok giginya, tetap dimandikan. Yang sakit itu kan, supaya dia segar gitu. Ini kalau seminggu dah mandi kadang-kadang kan, dilap gitu. Tetap digosok giginya. Ternyata Nabi gosok gigi itu sangat penting dalam Islam. Laula an asyaqta ala ummati la amartuhu bisyiwa ala kulli wudu. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, aku perintahkan mereka bersiwak atau menggosok gigi setiap kali berwuduk. Nah, gitu. Nabi tidak ada.
baca Yasin di menjelang meninggal itu tidak ada. Maka yang diajarkan baca kalimat la ilaha illallah. Itu maksudnya. Jadi secara hadis sahih baca Yasin setiap Jumat itu tidak ada dari Nabi. Tapi karena dia Al-Quran, boleh dibaca Jumat, boleh dibaca Sabtu, boleh dibaca Ahad, Senin, silakan. Ya kan? Itu. Baik, itu tentang Yasinan ya. Ya. Kalau apabila saya dulu, setiap ada jalan buka itu di mobil baru kan, anaknya sudah kan, jadi itu ada efek gitu. Itu kan apa-apa sebenarnya. Cuman risihnya saat kita dalam hidup itu orang bertanya, si itu kok nggak ya sih? Ya, karena kita terima terus. Terima besek ya. Pas kita yang ini ketiban ada sesuatu yang kita ada acara-acara seperti itu. Nah, itu salah satu kenapa tradisi yang saya sebutkan tadi itu. Sedekah kaji atau yasinan menjadi tradisi di kalangan masyarakat, terutama masyarakat awam lah, gitu ya, umum maksudnya, awam di sini. Kalau karena kadang-kadang mereka menyediakan makanan, kalau tidak mereka yang menyediakan, yang datang membawa, ada yang seperti itu, ya kan? Ada yang bawa beras, ada bawa gula, ada yang bawa minyak, itu saya temukan tuh, begitu. Nah, sembako gitu. Jadi mereka tuh ada nilai berbagi di situ, di samping nilai bersilaturahim, ya kan? Nah, jadi itu. Jadi kalau sudah orang berbuat, kita nanti, malu lu ndak buat kan? Akhirnya yang ndak biasa berbuat itu dibuat juga, ya kan? Nah, kalau dikaji secara hukumnya itu tadi, tetap saja ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, kalau kita buat satu organisasi NU Tarbiyah, pada umumnya itu yasinan. Kemudian maulidan. Itu nama itu, ada tahlilan. Kalau Muhammadiyah itu tidak ada yasinan, tapi baca surat Yasin. Ya kan? Tidak ada tahlilan, tapi bertahlil. Hanya beda tuh. Kalau tahlilan acaranya berdoa, baca Quran, baca tahlil, kemudian dikirim kepada orang yang sudah meninggal. Itu acara tahlilan. Kalau tahlil berarti membaca kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Nah, masyarakat umum itu lebih cenderung, lebih senang kepada yang sifatnya acara-acara seperti itu. Seremonial seperti itu. Makanya di situ bertahan dia. Nah, sikap kita, ibu-ibu, sikap kita ini, ya kan, jangan anti dengan hal yang seperti itu. Ya kan? Kan itu bagian yang tidak pernah bisa kita pisahkan. Ya kan? Kalau ada orang yasinan, ya silakan. Kalau ada yang tahlilan, silakan. Yang kita tidak tahlilan, ya tidak usah. Tidak usah pula mencaci, tidak kawaran tiga orang ibu-ibu caci mana mereka. Bid'ah, dolalah, finnar. Ya. Besok bahasa robot di Serugo. Ya kan, ada anekdot Amin Rais dengan Gus Dur. Ketika Amin Rais bertemu dengan Gus Dur nanti di surga, kata Gus Dur kepada Amin Rais, Mas Amin masuk surga juga ya? Kok begitu? Ya dulu kan di dunia amalannya minimalis. Tidak ada tahlilan, tidak ada yasinan, tidak ada istighosah gitu ya. Kan minim tuh kan? Gitu. Kok bisa masuk surga juga gitu. Kata Amin Rais katanya, lu ada cerita Amin Rais tuh gitu. Gus masuk surga juga ya gitu. Ya kan? Kok bisa masuk surga juga? Padahal dulu banyak bid'ahnya gitu. Ya kan? Karena kan tahlilan itu dituduh orang bid'ah kan? Ya kan? Tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah gitu ya. Gitu.
Nah, ternyata masuk surga juga. Akhirnya mereka bertemu dalam surga. Ya udah, mudah-mudahan nanti acara-acara itu tidak menghalangi kita masuk surga gitu. Oke, iya. Makanya Ustaz, kenapa harus Yasin? Yasinan, kenapa? Padahal dalam Quran banyak ayat-ayat ada Al-Baqarah, ada ayat An-Nisa, ada Muhammad, tapi kenapa kok difokuskan Yasinan? Apakah istimewa Yasin itu dari yang lain itu, yang lain itu, Ustaz? Apa istimewanya? Begini Ibu, sebelum kita mengkaji tentang keistimewaan Yasin ya, kan ada hadis yang di kalangan masyarakat berkembang, yaitu hadis yang sebagian ulama menganggap itu hadisnya dhaif. Jadi membaca surat Yasin, pamannya barang siapa yang membaca Yasin pada hari Jumat maka mendapatkan pahala tertentu. Nah, banyak itu macam-macam seperti itu. Sehingga riwayat sering beredar yang hal seperti itu. Yasin pada malam Jumat atau hari Jumat. Ya, padahal itu sebenarnya pada prinsipnya bagi ulama-ulama hadis itu dianggap dhaif. Nah, karena ada motivasi tadi itu, umpamanya bacalah Yasin ketika orang sakaratul maut. Nah, gitu. Akhirnya Yasin itu menjadi populer. Ya kan, walaupun sebenarnya tidak Yasin saja. Saya menemukan umpamanya di acara-acara itu ya, ada baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir. Nah, bukan ayat-ayat Al-Baqarah. Alillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya kan, wa in tubdu ma fi anfusikum, itu baca juga tuh. Kemudian Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun. Ada juga itu baru 3 kul itu dibaca juga. Banyak sebenarnya. Tapi secara posisi itu semuanya kalam Allah. Ya, bagi orang yang mengkultuskan Yasin ini ada sunnahnya, ini bagi mereka menjadi ibadah utama gitu. Sehingga mereka buat namanya acara wirid Yasinan. Nah, kalau ibu-ibu ingin membuat pula nanti umpamanya wirid Al-Baqarah umpamanya. Nah, nanti mungkin wirid Al-Baqarawan apa. Itu begitu kan. Nah, kalau bacanya nanti Al-Fatihah, ya itu terjadi di kalangan masyarakat, itu gimana lagi kita ya. Nah, itu. Jadi memilih kalau dia pakai dalilnya sama juga dengan surat Al-Kahfi kan, boleh saja kapan saja dibaca. Nanti ada pula baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau surat Al-Mulk malam-malam umpamanya. Bukan berarti tidak boleh ayat yang lain. Nah, bagi orang yang begitu cinta kepada surat Yasin, mereka akan, ya kan. Ditambah lagi Bu, yang sering dicetak itu adalah Yasin. Nah, dibuat Yasin kan, akhirnya populer. Cara mempopulerkan begitu. Mungkin suatu saat Ibu nanti cetak pula Al-Baqarah Bu. Nah, Al-Baqarahan gitu Yasin kan itu. Nah, itu dia nanti itu. Iya, namanya top tuh populer dia. Iya kan? Iya, pada prinsipnya semuanya kan kalam Allah ya. Jadi yang menjadikan populer tentu orang-orang yang paham di situ. Gitu. Iya, Bu. Surat Yasin itu adalah jantungnya apa dari jantungnya? Saya belum bertemu perkataan jantungnya Al-Quran. Nanti kalau jantung Al-Quran, Yasin, kalau hati Al-Quran, kalau limpahnya apa kira-kira. Iya kan? Jadi kadang-kadang begitulah ibu-ibu. Banyak hal-hal dalam kehidupan kita ini, saya tidak terlalu mendalami hal-hal seperti itu. Jadi apakah jantungnya, nanti kakinya yang mana pula, yang tangannya yang mana gitu ya.
Karena Yasin itu salah satu dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu kalam Allah. Kalau ibu ingin tentang Yasin, nanti kita carikan waktu, ya kan, mentadaburi surat Yasin. Supaya tahu isinya apa. Banyak, isinya jelas banyak di situ. Kenapa enggak kok banyak Ustaz ya? 83 ayatnya, banyak. Iya kan, 83 kan? Termasuk diantaranya wa man nu'ammirhu nunakishu fil halqi, itu dari situ tuh. Ya kan, banyak ayat. Nantilah kita bahas ibu-ibu ya.